فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di akhir-akhir muka surat 96 dari apa? Akidah Ar-Raziyah. Qala al-mu'alliq wafaqahullah, as-siratul mamdudu ala jahannam haqqun khilafan lil mu'tazilati wal khawarij. Jalan sirat, ya dia jalan kan, sirat, tapi tentunya maksudnya jembatan ini yang terbentang di atas jahanam itu adalah sesuatu yang benar adanya. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah dan Khawarij alladzina za'amu annahu ma'nawiyyun faqat, yang menyatakan bahwasanya ini perkara maknawi saja, bukan betul-betul ada jalan di atas jahanam. Itu soal tahunya mereka. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Isbatul mizan haqiqatan yaumal qiyamah, ditetapkannya adanya timbangan yang hakiki, secara hakiki pada hari kiamat. Wal mizanu haqq, dan seluruh ulama negeri-negeri yang kami jumpai mengatakan bahwasanya timbangan itu benar adanya, timbangan di hari kiamat. Lahu kaffatan, memiliki dua dacin, dua daun timbangan itu ya. Tuzanu fihi a'malul ibad, di dalamnya ditimbanglah amalan-amalan para hamba. Husnuha wa sayyi'uha haqqun, yang baiknya dan yang buruknya dari amalan para hamba, dan itu semua adalah benar adanya, bukan sekedar hayalan seperti kata ahli kalam mengatakan peristiwa hari kiamat ini hayalan para nabi agar orang jadi baik aja. Na'udzubillah. Qala al-mu'alliqu wafaqahullah, innal mizana lahu kaffatan wa huwa haqq. Sesungguhnya timbangan itu adalah benar, timbangan itu memiliki dua dacin dan dia adalah benar adanya. Khilafan lil mu'tazilati wal khawarij, berbeza dengan pendapat Mu'tazilah dan Khawarij alladzina za'amu annahu ma'nawiyyun faqat, sama seperti kes sebelumnya, yang mana mereka menyatakan bahwasanya ini perkara maknawi, intinya gambaran keadilan, tapi tak betul-betul ada timbangan. Kenapa? Allah Maha tahu, Allah tahu kadar amalan hamba, untuk apa Allah menimbang? Betul, tapi terserah Allah lah membuat timbangan. Sebagaimana Allah tahu siapa yang layak masuk surga, layak masuk neraka, tapi tetap saja Allah Ta'ala menjadikan para hamba itu bekerja di dunia untuk disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh para saksi, dan seterusnya. Allah tahu siapa yang layak masuk, tapi ada sebab-sebabnya, yang sebab itu sengaja Allah tampilkan kepada para hamba agar mereka tahu betul-betul Allah Maha Adil. Makanya walaupun Allah tahu amalan hamba dan Allah menghitung, tahu bilangan, tapi tetap Allah mengadakan yang namanya timbangan agar nanti orang memang menyaksikan betul-betul orang ini masuk surga karena kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, sudah ditimbang. Nanti orang mengatakan tak perlulah adanya timbangan, toh kita tahu Allah Maha Adil. Engkau sendiri sering buruk sangka pada Allah juga sehari-harinya. Nah maka apa? Betul-betul Allah dengan berbagai jalan itu menutup mulut orang-orang yang buruk sangka kepadanya dengan adanya saksi dari kalangan malaikat, saksi dari kalangan manusia, bahkan saksi dari tangan dan kaki orang itu sendiri. Padahal saksi Allah aja cukup, wa kafa billahi syahida, tapi tetap saja Allah itu mendatangkan dari berbagai sisi untuk menunjukkan memang Dia Maha Adil dan Dia tidak menzalimi para hambanya sama sekali. Masalah tak perlu, Allah memang tak perlu itu semua, tapi dengan hikmahnya Dia mendatangkan ini dan menyelenggarakan ini. Wa qad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi sedikit pun. Wa in taku misqala wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha, apabila dia itu adalah seberat biji sawi, kami akan mendatangkannya.
Sekarang kalau ada satu butir beras, kita mungkin tak kisahlah. Allah Ta'ala walaupun seukuran sawi, bahkan seukuran darah, nanti akan didatangkan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang memeriksa. Wal a'malu tuzan. Baik. Sekarang apa saja yang ditimbang? Yang pertama yang disebutkan di dalam dalil dan di dalam kitabnya tadi, amalan-amalan ditimbang. Kama fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan bagi lisan, namun dia berat di dalam timbangan. Habibatani ila Rahman, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Dan ini hadis terakhir ya dalam Sahih Bukhari itu. Hadis muttafaqun alaih. Baik. Isyarat bahwasanya Imam Bukhari menutup kitab yang setebal itu, amalan 15 tahun itu, dengan apa? Dengan zikir pada Allah Ta'ala. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa kadzalika diwanul a'mal tuzan. Demikian pula catatan amalan juga ditimbang. Ini Allah Ta'ala memang maha baik membantu para hamba agar kebaikannya itu lebih menang. Dibantu dengan apa? Bahkan bukunya pun ditimbang. Makanya rugi kalau apa? Kita hanya punya satu buku nipis saja, buku kebaikan pun nipis. Wah, tentunya rugi. Ini istilah duniawinya aja ya. Jelas apa? Kita berusaha memperbanyak catatan, bahkan misalkan catatan habis, kita terus beramal. Jelas Allah akan memberikan pada malaikat lembaran yang berikutnya dan seterusnya. Ada orang yang memiliki 99 lembaran semuanya keburukan. Kenapa kita tidak mau memperbanyak lembaran-lembaran kebaikan? Perbanyak itu. Karena bukan hanya amalan yang ditimbang, lembaran-lembarannya juga ditimbang, buku catatannya juga ditimbang. Perbanyak itu yang baik-baik. Kama fi hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu maqal yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah akan membebaskan, yaitu menyendirikan seorang lelaki dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Semua akan menyaksikan. Fa yansyuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilla. Lalu Allah akan menebarkan kepadanya 99 lembaran. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap lembarannya itu bagaikan pandangan mata. Pandangan mata kita mencapai berapa ya jaraknya itu? 2 km kah kalau dalam ilmu ketentaraan? 2 km. Lebih dari 2 km itu sudah sangat susah. Tapi misalkan, gimana itu? Satu lembaran 2 km panjangnya. Sementara ini 99. Sumayakul, lalu dia mengatakan, lalu Allah bertanya, atunkiru min hadza syai'a? Apakah engkau mengingkari dari ini sedikit saja, dari catatan-catatan yang ada? Adzala maka katabati al-hafidhun, apakah para penulisku, para pengawas tersebut, mereka menzalimi engkau? Tidak mencatat yang baik-baik, tapi yang buruk malah dicatat, bahkan yang tidak ditulis, yang tidak diamalkan pun ditulis korupsi padahal tak pernah korupsi. Apakah ada macam itu? Fayaqul la ya Rabb, tidak wahai Rabb. Betul-betul mereka menulis apa adanya. Fayaqul afalaka udzur, maka apakah engkau memiliki udzur mengamalkan yang seperti itu dan seterusnya? Tidak ada pembanding yang lain. Fayaqulu la ya Rabb, dia mengatakan tidak wahai Rabb. Fayaqul bala innalaka indana hasanah. Allah menjawab, bahkan engkau memiliki udzur. Sungguh engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Fa innahu la zulma 'alaikal yaum. Maka sesungguhnya engkau tidak akan tertimpa kezaliman pada hari ini, tidak dianiaya. Baik, walaupun tidak ada apa-apanya di mata dia, tapi tetap ditimbang. Fa tukhraju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dikeluarkanlah satu kad, namanya kad kecil aja kan, namanya kad, kartu. Di situ tertulis apa? 2 kalimat syahadat. Ini menunjukkan apa pentingnya tauhid. Orang yang menghalangi dakwah tauhid, dia sangat zalim dan sangat merugikan umat manusia itu. Walaupun banyak tahlil, tapi masih syirik terus.
Ini dusta berarti. Maka apa? Kalimat ini betul-betul kalimat yang terpelihara, tidak dirusak oleh amalan yang syirik-syirik dan amalan bid'ah-bid'ah. Karena Muhammadur Rasulullah ini persaksian yang menuntut kita taat pada beliau dan ikut sunnah beliau, bukan malah membuat bid'ah. Fayaqul ahdir waznak, dohirnya gitu ya. Hadirkan timbanganmu. Dohirnya adalah rubai, ada hamzah qata. Ahdir. Fayaqul, dia mengatakan, ya Rabb, ma hadhil bitaqatu ma hadhihi sijillat. Dia mengatakan, wahai Rabb, apalah nilai dari kad ini dibandingkan dengan lembaran-lembaran sebanyak itu. Jumlahnya saja lain, bahkan ukurannya pun lain, tak ada apa-apanya. Faqal innaka la tuzlam. Allah menjawab, sesungguhnya engkau tidak dizalimi. Walaupun sedikit akan ditimbang, engkau akan lihat kualitinya nanti. Bukan sekedar sedikit, hanya satu kad saja. Qal fadhu sijillatu fi kaffah wal bitaqatu fi kaffah. Lalu lembaran-lembaran tadi diletakkan di satu dacin. Berarti apa? Memang isinya penuh dengan keburukan. Tapi keburukan itu yang tidak sampai merusak tauhid dia. Dan kadnya tadi diletakkan dalam satu daun, dalam satu dacin. Fatoshatis sijillat, maka lembaran-lembaran tadi berterbangan. Baik. Wa saqulatil bitaqah, kadnya tadi itu berat sekali, itu menjadi sangat berat. Fala yasqulu ma'asmillahi syai', maka tidak ada yang berat tatkala dibandingkan dengan nama Allah sedikit pun. Ya, semuanya ringan, nama Allah lah yang lebih berat. Rugi orang yang mengatakan Allah tak punya nama, tak punya sifat. Kafir dia. Allah punya nama, dan bahkan ini menjadi modal kita untuk selamat. Kalaupun kita punya dosa-dosa, yang penting apa? Jaga tauhidnya, tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat, jangan dikurangi. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lain-lain dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ilahuna wallahu a'lam.